Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan Ustaz ya di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut. Gagasan pokok. Sebelum kita langsung mencari gagasan pokok dan pendukung tersebut, maka kita harus tahu dulu pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok itu merupakan sebuah topik yang dibahas pada suatu teks ataupun inti dari pembicaraan teks tersebut. Nah, itu merupakan gagasan pokok. Jadi dia, kalau misalkan kita lihat satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat ya sampai 5 baris mungkin. Pada intinya gagasan pokok itu hanya singkat saja. Nah, sisanya itu adalah gagasan pendukungnya atau penjelasnya. Oke, kita lanjut. Gagasan pendukung. Pengertian dari gagasan pendukung ini merupakan uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang fungsinya itu untuk menjelaskan dari gagasan pokok itu. Ya, jadi yang membuat kalimat itu jadi panjang, teks itu jadi panjang ini adalah gagasan pendukung ini. Nah, ya. Jadi, bedakan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung tersebut. Nah, gagasan pokok ini dan gagasan pendukung ini dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat ya. Nah, secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak pada yang pertama bagian awal paragraf, yang kedua bisa jadi di bagian tengah paragraf tersebut. Yang ketiga, bisa jadi terletak pada bagian akhir paragraf tersebut. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara kita membaca keseluruhan kalimat pada paragraf tersebut. Jadi baca dengan teliti, dengan seksama bacanya. Pelan-pelan bacanya, pahami ya. Kalau hanya sekedar baca, maka dia tidak akan ditemukan nantinya. Menentukan gagasan pokok dan pendukung. Ini contohnya. Ada sebuah teks yang ditampilkan di sini yaitu tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik ini dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan yang namanya malam atau lilin yang dipanaskan ya. Nah, kain batik ini berasal dari Pulau Jawa. Seiring dengan berkembangnya waktu, batik ini tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Nah, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, ya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kalimat kita lihat. Jadi 5 kalimat ini pada teks ini bukan semuanya itu gagasan pokok, bukan, tapi penjelasnya nanti ada. Gagasan pokoknya kalau kita lihat ini yaitu letaknya pada kalimat Nomor berapa? Ayo ada yang tahu? Kalimat 1. Tuh ya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Ya, ini ide pokoknya. Sedangkan yang lainnya merupakan penjelas atau pendukung dari gagasan pokok tersebut. Kita lihat gagasan pendukungnya. Yang pertama, kain batik ini dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Nah, dengan apa caranya? Yaitu dengan menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua, pendukung lainnya adalah kain batik ini katanya berasal dari Pulau Jawa. Itu yang pertama. Setelah berkembangnya teknologi zaman ini, maka semua daerah itu mempunyai batik sendiri. Yang ketiga, seiring dengan berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Ini juga merupakan gagasan pendukung. Yang keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional tersebut. Nah, salah satunya adalah batik Bali ya. Kita lanjut contoh lainnya.
Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Kalau tidak tahu musik keroncong, tanya dengan orang tuanya nanti ya. Musik keroncong, atau kalau misalkan kurang jelas, telepon Ustaz, musik keroncong itu apa gitu ya, tanyakan. Oke, yang selanjutnya, sebelum muncul musik keroncong ini, ya, bangsa Portugis ini memperkenalkan jenis musik yang disebut dengan musik Morisco di Indonesia. Musik Morisco yang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia. Jadi dari Portugis itu mengeluarkan musik Morisco, yang namanya itu Morisco. Terus dipadukan dengan alat musik Indonesia. Salah satunya ada suling, ada gamelan, ya. Nah, perpaduan musik ini menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan dengan musik keroncong, ya. Oke, kita lihat. Nah, lebih mudahnya kita cari gagasan pendukungnya dulu. Mana pendukungnya kira-kira? Letaknya di mana? Paling banyak kan gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya yaitu musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Mana letaknya di? Nah, kembali di kalimat pertama, ya, atau kalimat utama nih. Nah, gagasan pendukungnya yaitu sebelum muncul musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Morisco di Indonesia. Nah, pendukung yang kedua, musik Morisco yang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan lainnya. Gagasan pendukung yang ketiga yaitu perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan dengan keroncong.